Ya oke, sesuai permintaan dari beberapa sedulur-sedulur kita ya, Mbah inverter EGS piye ya Mbah, gimana caranya buat inverter inputnya 220, output 220 tapi 30 ampere ya, seperti itu. Oke, jadi sebelum pembahasan itu Mbak Tejo akan menerangkan sedikit ya tentang EGS 002 ini ya. Oke, jadi EGS ini adalah sebuah driver board ya, seperti ini bentuknya ya. Jadi sebuah driver board untuk rangkaian inverter ya. Oke, seperti ini. Nah, ini dia skemanya. Skema ini langsung dari pabriknya ini ya, dari perancangnya seperti ini ya. Jadi yang ada pada kotak ini, garis kotak hitam ini adalah EGS-nya ya. Nah, kemudian yang di luarnya ini adalah rangkaian final inverternya ya, rangkaian final inverter. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini sebenarnya tujuan dari EGS ini kalau kita lihat pada skema ini. Oke, nah ini kan yang dari EGS-nya ini pinnya ada dari 1 sampai 17 ya, 17 pin. Nah, ini mengarah ke rangkaian final inverter. Di sini ada MOSFET ya, 4 MOSFET. Ya, IRF berapa ini? IRF 840. Oke, jika kita lihat di sini ya, yang tegangan yang masuk ke MOSFET ini, kita lihat, kita telusuri ini dari kaki drain ya, kaki D ya. Oke, D MOSFET. Kalau kaki G MOSFET-nya ini menuju ke EGS ya. Jadi rangkaian EGS ini akan mengosilasi ya, untuk yang nantinya akan menggerakkan 4 MOSFET ini ya. Sebenarnya nggak cuma mengosilasi, dia juga ada kontrol suhu di sini. Di sini ada NTC ya, kontrol suhu, kemudian proteksi tegangan apabila short atau berlebihan pada arusnya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini tertulis 400 volt ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan perancangan dari EGS sendiri kalau menurut pabriknya di sini adalah input untuk MOSFET finalnya ini, rangkaian final adalah 400 volt ya. Nah, sedangkan yang 12 dan 5 volt di sini adalah menuju ke driver board EGS. Oke. Kita telusuri di sini, kita lihat ini 400 volt. Ya, 400 volt di sini menuju ke D MOSFET atau MOSFET final, rangkaian final inverternya di sini V1 ya, di sini tertulis V1 dan V2 ya. Di sini masuknya di sini. Oke. Jadi kalau berdasarkan dari pabriknya berapa tadi tegangannya? Nah, tegangan inputnya adalah untuk rangkaian finalnya adalah berapa? 400 volt. Oke, kita lihat. Nah, jadi sebenarnya ini bukan untuk inverter 12 volt ya. Nah, bukan inverter 12 volt yang pakai trafo besi, bukan sebenarnya. Tapi kalau mau dibuat rangkaian inverter trafo besi ya bisa. Nah, tinggal ganti MOSFET dan memodif beberapa input untuk yang ke driver board. Oke, kita lihat sini. Sebenarnya tujuan dari perancangan EGS sendiri kalau menurut Mbah Tejo sih ya, kalau dilihat dari tegangan yang input pada kaki D MOSFET tersebut, maka bisa kita simpulkan sebenarnya ya rangkaian driver board EGS ini ditujukan pada dua ini. Oke, di sini Mbah Tejo gambarkan sebagai tujuan EGS. Di sini EGS 002. Nah, ini dibagi menjadi dua ya. Ini menurut hasil pengamatan Mbah Tejo ya, berdasarkan apa tadi input yang kita lihat tadi 400 volt. Oke, nah di sini kan bisa Mbah Tejo bagi dua, ini generator AC ya, generator arus AC maksudnya. Nah, kemudian ini inverter ya, inverter yang memakai trafo ferrit. Oke, kita lihat dulu di sini.
Oke, baik. Nah, kalau generator ini, ya generator itu bisa untuk PLN juga ya. PLN kan kadang kalau untuk daerah-daerah tertentu kan, kalau malam hari tegangannya turun sampai 170 bahkan 160 volt. Nah, ini bisa pakai EGS ya. Bisa pakai driver EGS untuk membuat inverternya. Nah, jadi dari outputnya generator atau dari PLN juga bisa. Nah, ini masuk ke dioda ya, disearahkan dulu. Nah, kemudian di sini diberi, nah ini ya kalau bisa elko nya yang banyak ya, yang mikronya gede ya, apa 560 apa 1000. Nah, tapi di sini kan elko nya berarti 450 volt, karena di sini output mak yang untuk menuju ke EGS adalah 400 volt ya. Oke, jadi di sini bisa dipasang elko 450 volt, paling tidak 1000 mikro ya, agar bisa jadi kapasitor bank ya. Jadi tegangannya nanti kalau misalnya inputnya dari di sini nggak stabil kan, kadang kan dari EGS dari apa genset ya, dari genset kemudian dari generator yang lain kan, kadang frekuensinya belum sinus murni atau belum 50 Hz atau tegangannya nggak stabil. Nah, ini bisa pakai rangkaian inverter yang memakai EGS ya, agar output yang dihasilkan nantinya keluarnya stabil 220 volt dan gelombang sinus murni atau true sine wave. Oke, ini dari generator ya. Oke, generator bisa generator atau bisa juga PLN ya. Kemudian inverter trafo ferrit. Nah, inverter trafo ferrit ini kalau belum memakai sejenis EGS atau ini sebenarnya kan belum gelombang sinus murni atau ini frekuensinya belum true sine wave ya, belum gelombang sinus murni, belum 50 Hz ya. Nah, di sini juga bisa memakai EGS. Nah, ini Mbah Tejo gambarkan sampel sederhananya ya, contoh sederhana rangkaiannya. Nah, di sini ada MOSFET, kemudian ini lilitan, kumparan dan kumparan ya, kumparan primer sekunder. Nah, di sini, nah ini ada osilator tersendiri untuk menggerakkan MOSFET ini ya. Nah, kemudian outputnya ini dari yang inverter trafo ferrit ya, ini menuju ke dioda juga ya, menuju dioda disearahkan dan ditampung di elko ya, untuk bersifat untuk ibaratnya kapasitor banknya. Nah, ini output maksimal ini setidaknya harus maksimalnya nggak boleh lebih dari 400 volt kalau untuk menuju ke yang rangkaian inverter final EGS. Oke. Nah, untuk bisa memahaminya, kita sederhanakan dulu ya, akan Mbah Tejo sederhanakan di sini. Kita lihat. Oke, seperti ini rangkaian EGS-nya ya. Kita sederhanakan di sini. Nah, ini kan rangkaian EGS-nya ya. Nah, kita bentuk seperti ini ya, dan mudah untuk dipahami. Nah, ini kan rangkaian finalnya ya, rangkaian finalnya pada EGS. Nah, ini 4 MOSFET ini. Nah, ini kalau misalnya ingin menghasilkan ampere yang lebih ya outputnya, nah ini bisa di paralel ya, MOSFET-nya bisa 8 ya. Jadi ini 2, V4-nya 2, V3 2, masing-masing 2, bisa di paralel 2 atau 3. Oke, di sini kita sederhanakan agar sedulur-sedulur mudah untuk memahaminya seperti ini. Nah, ini 400 volt kan. Nah, ini yang akan masuk ke MOSFET. Jadi dia akan dari EGS tersebut akan mengosilasi ya, atau menghidupkan MOSFET secara bergantian. Jadi kalau ini V1 dan V4 on, maka yang off adalah V2 dan V3 ya. Jadi hidup mati secara bergantian. Nah, jadi bergerak silih berganti ya, mengosilasi, maka akan menjadi outputnya tegangan arus AC atau arus bolak-balik. Oke, jadi seperti ini rangkaiannya ya. Jika sedulur-sedulur ya, teman-teman ingin membuat rangkaian inverter memakai EGS dan dari menggunakan input dari generator atau dari
PLN ya, atau dari PLN ya. Jadi disearahkan dulu ya, ini pakai dioda, nah kemudian diberi elko ya. Nah kemudian baru ini ada rangkaian EGS nya ya, ini yang mengosilasi atau menggerakkan dari MOSFET 4 MOSFET ini. Nah ini bisa diparalel. Nah kemudian kita akan mendapatkan output 220 volt AC 50 Hz 50 Hz, oke, true sine wave atau gelombang sinus murni. Oke, Mbah Tejo rasa itu ya gambaran dari Mbah Tejo, mudah-mudahan paham ya. Kalau belum